Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi dari perencanaan pembangunan dan juga penataan ruang. Kita mulai dari pengertian, dan juga apa saja permasalahan dari integrasi dokumen perencanaan pembangunan dan juga tata ruang. Jadi untuk tingkat nasional ya, integrasi dari perencanaan pembangunan ini secara total dirumuskan oleh Undang-Undang 17 tahun 2004 ya, mengenai rencana pembangunan panjang nasional dan rencana tata ruang di mana diatur dalam Undang-Undang tahun 2008 tentang tata ruang nasional. Nah, ini kemudian sudah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2010 ya, tentang RPJMP ya. Kemudian ada yang disebut dengan buku 3 di mana pembangunan dengan dimensi kewilayahan, memperkuat sinergi antara pusat daerah dan antar daerah. Ya, maka masih ada permasalahan utama, yakni masing-masing lembaga yang berada dalam tingkat pusat ya, diharapkan bisa bekerjasama dalam melaksanakan rencana tersebut. Sedangkan untuk tingkat daerah ya, ini berdasarkan hasil kajian oleh Bapenas 2010 sampai 2011, maka diketahui kalau ternyata masing-masing daerah ini memiliki pemahaman dan juga masalah masing-masing dalam integrasi dalam rencana pembangunannya serta rencana tata ruang wilayahnya, baik berupa provinsi, kabupaten atau kota. Nah, dalam integrasi mengenai perencanaan pembangunan ya, ada yang disebut dengan integrasi horizontal dan juga integrasi vertikal. Jadi untuk integrasi horizontal ini merupakan integrasi antar dokumen yang dalam tanda kedudukannya setara ya. Jadi masih dalam satu tingkatan kemudian pemerintahan yang sama. Sedangkan untuk integrasi vertikal ini merupakan sinkronisasi antara muatan dalam dokumen perencanaan yang sifatnya sejenis namun ada perbedaan berdasarkan wilayah administratif ya untuk hierarki. Jadi selain integrasi horizontal dan integrasi vertikal, ada juga yang disebut dengan integrasi muatan antar dokumen ya, di mana harus ada keterpaduan ya, yang jelas antara komponen muatan dari satu dokumen. Dalam hal ini adalah muatan dalam rencana tata ruang wilayah dengan RPJP daerah ya, sebagai sesama dokumen perencanaan jangka panjang yang sifatnya 20 tahun. Lalu ada integrasi antar wilayah ya, ini umumnya adalah sinkronisasi antara RW kabupaten dengan kota ataupun antara kabupaten dengan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk integrasi antar sektor ya, ini diharapkan adanya sinkronisasi ya, antara komponen muatan dalam dokumen perencanaan ya. Dalam hal ini adalah RT/RW harus mengacu pada integrasi dari sektor-sektor lain yang sifatnya ini cross cutting issue. Nanti akan kita lihat ya bagaimana sebenarnya penjabaran dari integrasi antar sektor ini. Nah, kami lanjut ya, untuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur dalam nomor 8 seperti nomor 8 tahun 2008 ya, mengenai tata cara dari penyusunan, pengendalian dan juga evaluasi rencana pembangunan daerah ya, yang dimana sudah diatur bahwa komponen-komponen yang perlu diselesaikan antara lain rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan RT/RW-nya. Kemudian harus ada perumusan rancangan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi, kabupaten atau kota dengan konsultasi perumusan rancangan akhir.
PJPD. Kemudian untuk integrasi antar wilayah yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 ya, di mana untuk wilayah provinsi dan juga kabupaten kota diharapkan ada integrasi terkait dengan penataan ruangnya. Sedangkan untuk integrasi antar sektor sudah diatur juga masukkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya, baik itu untuk wilayah provinsi atau kota ya, di mana diharapkan agar rencana tata ruang wilayah provinsi bisa menjadi pedoman ya, agar bisa mewujudkan keterkaitan ya, dan juga keseimbangan dari perkembangan antar wilayah kabupaten ataupun kota. Ada contoh dari integrasi antar sektor ya, misalnya undang-undang transportasi ini ya, ada 4 undang-undang sudah ada dalam satu paket ya, di mana undang-undang mengenai perkeretaapian, pelayaran penerbangan dan juga lalu lintas serta jalan ini harus memperhatikan rencana tata ruang nasional ataupun provinsi atau kabupaten kota. Kemudian contoh lain ya, untuk rencana induk pengembangan SPAM atau sistem penyediaan air minum ini kan sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya tahun 2005, dan kemudian bekerja sama dengan PU diatur lebih rinci lagi yang dihasilkan oleh Permen PU nomor 18 tahun 2007 ya, di mana diharapkan agar sistem penyediaan air minum ini harus disusun dengan memperhatikan tata ruang wilayah. Untuk rencana induk pembangunan pariwisataan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini sudah ditetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan harus bisa menjadi bagian integral ya dari rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Jadi secara tidak langsung harus disimpulkan bahwa rencana induk pembangunan pariwisataan harus mengacu kepada RT/RW ya, dan juga merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang di daerah. Lalu ada lagi mengenai pembangunan perumahan dan pemukiman ya, yang sudah diatur pada saat itu masih berupa keputusan menteri ya, untuk perumahan dan pemukiman pada tahun 99 ya. Kemudian untuk secara perencanaan sektoralnya mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang tahun 92. Nah, untuk amanat dari integrasi vertikal ya antara rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi ataupun kabupaten kota, nah ini diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang nasional ini harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten kota, dan diharapkan bahwa rencana tata ruang nasional bisa menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan juga kabupaten kota. Jadi sudah diatur ya mengenai integrasinya. Untuk integrasi vertikal antara rencana tata ruang provinsi, nah, sudah diatur juga bahwa penyusunan rencana tata ruang provinsi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota, dan diharapkan yang dari provinsi ini bisa menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah kabupaten kota. Sedangkan untuk RT/RW kabupaten kota ya diatur dalam Undang-Undang tahun 2007 pada pasal 25 ya, di mana disebutkan kalau penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten ataupun provinsi harus mengacu pada RT/RW nasional ya. Nah, ada beberapa permasalahan ya terkait aspek cakupan pelaksanaan keintegrasian, kemudian bagaimana misalnya pada aspek kelembagaan, pada aspek mekanisme perencanaan dan juga peraturan perundang-undangan. Jadi untuk aspek cakupan pelaksanaan keintegrasian, karena ada beberapa rencana penataan komunitas wilayah, biasanya akan menjadi pemicu bagi daerah untuk memulai bekerja sama dengan daerah tetangga ya. Namun saat ini ada 76 kawasan strategis nasional yang harus dibuat rencana tata ruangnya ya. Diharapkan isu keintegrasian ini bisa menjadi
isu yang bisa diharapkan mendorong ya terjadinya kerjasama penataan ruang antar daerah. Sedangkan untuk aspek kelembagaan penataan ruang ya, isunya adalah diharapkan agar ada desain yang tepat yang bisa diterapkan untuk semua daerah ya, jadi tidak sendiri-sendiri ya, karena ada 500 dokumen RT/RW di Indonesia yang menjadi tugas berat bagi Kementerian PU ya untuk bisa menyelaraskan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Nah, terkait dengan mekanisme perencanaan ya, ini tidak semua daerah memiliki konsultan pendamping ya, karena umumnya dokumen-dokumen dalam perencanaan tata ruang di daerah masih dilaksanakan oleh konsultan pendamping sebagai pihak ketiga. Nah, dalam kondisi di mana tidak semua daerah memiliki konsultan pendamping, maka biasanya daerah terpaksa memilih 3 alternatif ya. Yang pertama adalah menggunakan konsultan pendamping yang ada dengan kapasitas seadanya, ataupun menggunakan konsultan pendamping yang berasal dari daerah lain, ataupun mengerjakannya sendiri ya, dengan membangun tim penyusun yang sifatnya lintas SKPD. Terkait dengan masalah para peraturan perundangan, nah ini karena sudah ada dikotomi dasar dari pembangunan daerah dan juga ada 2 dokumen rencana tata ruang, maka diharapkan lebih mempermudah lagi peraturan-peraturan yang masih dianggap bisa menghambat ya pembangunan yang sifatnya nasional. Ada beberapa tantangan lagi terkait dengan integrasi perencanaan pembangunan dan tata ruang. Pertama adalah pada kesetaraan muatan substansi, di mana RT/RW dan RPJMD biasanya tidak setara ya. Kalau RT/RW lebih fokus pada pembangunan fisik, sementara rencana pembangunan jangka panjang daerah biasanya mencakup pembangunan fisik ya. Jadi muatannya RPJPD ini sampai dengan kebijakan, sedangkan RT/RW sampai dengan aplikasi program. Hal yang kedua adalah konsistensi perencanaan jangka panjang sampai jangka menengah ya. Jadi biasanya penerbitan rencana pembangunan jangka menengah di daerah itu hanya didasarkan pada visi misi dan juga program kerja dari kepala daerah terpilih, dan ini akan menyulitkan jika kepala daerah tersebut tidak terpilih dalam pemilihan selanjutnya. Lalu ada tantangan terkait melibatkan masyarakat dalam penyusunan RT/RW ataupun rencana panjang jangka pembangunan jangka panjang daerah ya, karena itu pelibatan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan aspirasi dan juga masukan dalam proses pembangunan. Lalu ada pengembangan kelembagaan perencanaan di daerah, karena masih terjadi mutasi yang rendah, nah ini akan menjadi kendala ya terkait dengan kapabilitas sumber daya manusia. Lalu masih ada tantangan dalam penerjemahan rencana tata ruang ke RPJMD. Jadi masih ada kesulitan ya yang dihadapi oleh Pemda dalam membahasakan muatan RTP ke dalam format RPJMD ataupun pada desa SKPD. Lalu ada perbedaan periode waktu antara rencana tata ruang dengan RPJMD, di mana rencana pembangunan jangka panjang nasional yang 2005-2025 ini mengamalkan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Lalu periode RTP ini disesuaikan dengan waktu penyusunannya dengan waktu 20 tahun, mana baru terlaksana pada tahun 2028 nanti. Jadi tidak sinkron untuk periode waktunya. Lalu tantangan lain adalah terkait dengan kedudukan berbagai
dokumen perencanaan terhadap RTRW-nya. Jadi karena banyak sekali dokumen perencanaan, maka kadang menghasilkan ketidakjelasan mengenai kedudukan masing-masing dokumen tersebut. Kita masuk pada bahasan mengenai prinsip dasar, ya, kemudian langkah-langkah dan juga strategi terkait dengan integrasi dokumen perencanaan. Jadi ini merupakan gambaran dari dokumen rencana pembangunan, ya, yang jangka waktunya 20 tahun. Untuk skala nasional adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional, ya, rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan juga kabupaten kota. Lalu ada jangka waktu 5 tahunan, ya, ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, provinsi dan juga kabupaten kota, dan ada rencana pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun, ya. Jadi kita bisa lihat dokumen-dokumen berdasarkan hierarkinya dan juga jangka waktunya. Ini merupakan muatan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, ya, terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, ya, dan seterusnya. Oke, silakan dibaca, ya, masing-masing muatan yang ada dalam masing-masing dokumen. Lalu terkait dengan dokumen rencana tata ruang, ya. Jadi ada rencana tata ruang nasional, provinsi dan juga RT/RW kabupaten. Jadi diharapkan bisa memberikan arahan pembangunan yang memiliki dampak pada keuangan, ya. Ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010. Terkait dengan muatan rencana tata ruang, ya, untuk RT/RW provinsi terkait dengan tujuan kebijakan dan juga strategi dari penataan ruang provinsi, kemudian bagaimana rencana struktur dan pola ruangnya, lalu menempatkan kawasan strategis provinsi, ya, dan juga arahan pemanfaatan ruang, ya, serta bagaimana pengendaliannya. Begitu juga dengan kabupaten, lebih sama namun dalam skala yang lebih kecil, ya, ataupun batasan administrasi dari wilayah kabupaten. Untuk RT/RW provinsi ditampilkan dalam album peta dengan skala 1:150.000, sedangkan untuk kabupaten adalah album peta dengan skala 1:50.000. Nah, ini merupakan gambaran dari hubungan dokumen rencana tata ruang dan juga rencana pembangunan. Jadi nanti silakan disimak, ya, mana dokumen yang diacu, ya, mana dokumen yang diturunkan dan mana dokumen yang diselaraskan. Jadi yang kalau kita lihat secara langsung, ya, terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang itu akan menjadi acuan langsung terhadap rencana tata ruang, ya, yang akan dijabarkan ke rencana tata ruang yang lebih spesifik lagi. Kemudian kita bisa lihat, ya, kaitan antara muatan RPJPD dengan RT/RW dan kaitan muatan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan juga rencana tata ruang provinsi. Nah, ini terkait dengan keterkaitan muatan antara dokumen rencana rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah terhadap Renstra SKPD. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk dokumen yang terkait dengan rencana tata ruang ini terkait dengan pembangunan yang sifatnya fisik, ya. Ketika sudah masuk ke Renstra, maka ini terkait dengan program ataupun strategi, ya, untuk mewujudkan rencana tata ruang tadi. Untuk gambar sebelah kanan bisa kita lihat ada proses untuk penyempurnaan rencana pembangunan jangka panjang
daerah ya. Jadi yang banyak memakan waktu dan juga proses adalah pada tahap analisis isu ya. Jadi setelah dilakukan persiapan dan juga pengolahan data, maka akan ada analisis isu strategis, dan ini mendapatkan banyak sekali ya masukan baik dari SKPD ataupun juga dari akademisi, masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi sama ya dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah tadi, tahap pada analisis isu strategis ini memakan proses yang banyak, karena disinilah sebenarnya kuncinya ya. Jadi setelah mendapatkan gambaran ya bagaimana kondisi daerah saat ini ya, termasuk kondisi keuangan misalnya, kemudian dicocokkan dengan visi misalnya juga program dari kepala daerah, maka disusunlah ya isu-isu yang sifatnya melahirkan strategi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti akan ditampilkan ya, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Ini ada contoh dari visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang daerah yang di Kabupaten Karimun. Kemudian bagaimana strateginya dalam mewujudkan perankan ruang di Kabupaten Karimun. Nah, masih contoh dari Kabupaten Karimun ini memperlihatkan kita gambaran terkait dengan kebijakan untuk meningkatkan peluang investasi ya di Kabupaten Karimun. Salah satunya adalah meningkatkan kuantitas dan juga kualitas sistem jaringan prasarana yang terkait dengan industri ya, karena ini ada kaitannya dengan investasi. Nah, maka arahan kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengahnya adalah yang pertama, membangun jalan dan juga jembatan yang bisa menghubungkan antar daerah untuk pemukiman penduduk di daerah kecamatan. Nah, secara detail berupa pembangunan fasilitas transportasi laut ya, kemudian menata sistem pengolahan kepelabuhan ya, merehabilitasi bangunan pelabuhan yang rusak ya, kemudian membangun fasilitas terminal dan juga tarif transportasi laut yang lebih terjangkau bagi penduduk. Jadi inilah contoh kebijakan dan juga bagaimana arah kebijakannya ya, dalam kaitannya antara RT/RW dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik, untuk materi kaitan antara dokumen perencanaan dan juga perencanaan pembangunan saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.